Pemirsa, pilkada serentak tak lama lagi akan digelar. Di beberapa daerah seperti Jakarta dan wilayah Jawa, partai politik belum secara resmi mengusung tokoh yang akan dicalonkan. Padahal partai politiklah yang menentukan nama calon yang akan diusung. Selain partai politik, lalu siapakah yang menjadi penentu atau kingmaker dalam pilkada? Perhelatan pemilihan kepala daerah semakin mendekat. Sejumlah partai politik sudah mulai menjaring pencalonan kepala daerah untuk diusung maju pilkada. Bahkan di beberapa daerah ada sejumlah tokoh yang sudah resmi dicalonkan dan diusung oleh partai politik untuk bersaing. Ada beberapa daerah yang hingga saat ini partai politiknya belum menentukan bakal calonnya yang akan diusung. Sebut saja seperti pilkada di wilayah Sumatera Utara dan Jawa, termasuk Jakarta. Partai politik seolah tak mau sesumbar untuk menentukan calonnya. Mereka masih menunggu perkembangan politik yang terjadi. Tak dapat dipungkiri, hal tersebut juga tergantung dari siapa sosok penting dan penentu dalam menentukan figur potensial yang akan diusung di pilkada serentak. Lalu, siapa saja yang menjadi penentu atau kingmaker di pilkada? Akhir-akhir ini mencuat kabar adanya pengaruh Presiden Jokowi untuk pasangan calon yang akan didukungnya dalam pilkada. Jokowi mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan pasangan calon. Tak hanya Jokowi, nama Prabowo Subianto selaku presiden terpilih juga sudah mulai mempunyai pengaruh. Sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita, di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. Dalam konteks itulah pertanggal 20 maka akan ada bintang baru di negara ini, namanya Prabowo Subianto yang saya kira memenangi Pilpres beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan. Itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Tak dapat dipungkiri, ketua umum partai politik juga menjadi salah satu penentu dalam pilkada serentak. Mereka yang memegang tongkat komando dalam sebuah sistem partai politik. Mereka pula lah yang menentukan seseorang untuk maju menjadi calon kepala daerah. Tim TV One mengabarkan. Ya, siapa penentu atau kingmaker yang mampu mempengaruhi dan menentukan calon yang akan diusung di pilkada? Saat ini kami sudah terhubung pemirsa dengan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Henry, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat Tiara. Sehat ya? Oke, Bang, sekarang sejumlah nama sudah mulai bermunculan begitu ya dalam bursa pilkada 2024. Anda membacanya seperti apa nama-nama yang muncul ini dalam peta politik pilkada 2024, Bang? Ya, memang sudah mulai bermunculan. Hanya memang kan kita terpaku perhatian kita itu ke pilkada yang dilakukan di Jawa, plus beberapa tempat di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Tiara. Di Jawa sendiri kan memang ramai ya, terutama di daerah-daerah yang memang seksi seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Nah ini semuanya sudah mulai bermunculan satu persatu walaupun belum ada yang firm kecuali di Jawa Timur nama Ibu Khofifah dan Emil Dardak yang memang mencuat. Sementara di daerah lain Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah namanya masih menunggu. Di Banten pun demikian walaupun Ibu Airin sangat kuat di sana. Sementara di Sumatera Selatan itu juga menarik karena ada dua incumbent, Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah yang juga akan maju, tapi dominasi mereka nampaknya akan ditantang oleh sosok Bobi Nasution. Nah ini juga menarik, apalagi ada satu anak presiden, Mas Kaisang, yang sampai hari ini belum ketahuan akan ditempatkan di mana oleh ayahanda, apakah di Jakarta atau seperti saat ini desas-desus terbarunya dia digeser untuk mengikuti Pilwakot di Surabaya, Jawa Timur, Tiara.
Oke, tapi bagi yang kemudian ini belum menentukan, Bang Henry, apa sih sebenarnya pertimbangan dari mereka? Jadi gini, ada dua hal ya. Yang pertama, setiap partai politik yang mengusung maupun yang mendukung itu pasti ingin menang. Nah, sehingga dilihat betul-betul elektabilitas para calon, apakah bisa memenangkan kontestasi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah dukungan infrastruktur. Nah, pada saat pemilihan presiden lalu, itu mengajarkan bahwa kekuatan infrastruktur yang dimiliki oleh penguasa itu juga mempengaruhi bagaimana sebuah pilkada dilakukan. Maka blessing dari penguasa itu sangat dikejar-kejar gitu, dicari oleh mereka. Misalnya di Jawa Tengah, itu pasti blessingnya Pak Joko Widodo sebagai presiden itu wah dibutuhkan sekali gitu. Memang jelang masa pendaftaran ini Pak Jokowi bisa dianggap sebagai kingmaker yang sangat berperan ya. Nanti setelah 20 Oktober gitu ya, setelah selesai pada saat pencoblosan dilakukan, mungkin yang berpengaruh adalah Pak Prabowo. Nah, kalau ditanya siapa sebetulnya kingmaker, ya ini kalau secara surat menyurat administratif, kingmakernya pasti ketua umum dan sekjen partai politik yang menandatangani surat rekomendasi siapa saja yang boleh maju ke dalam perhelatan pilkada. Ya, tapi kalau dilihat secara konteks yang lebih besar lagi, maka sosok Jokowi dan Prabowo ini harus diakui akan menjadi sosok yang dominan dalam pilkada. Anda tadi sudah sempat menyinggung ya, ada beberapa orang memang yang berada di lingkaran terdekat Pak Jokowi yang kemudian saat ini berada juga dalam bursa Pilkada 2024. Tapi kalau menurut Bang Henry, ini masih cukup berpengaruh ya apa yang kemudian ini menjadi preferensi politik dari Pak Jokowi untuk menentukan pemilih nantinya? Ya, sebetulnya kalau dalam kondisi demokrasi original, kehadiran sosok presiden atau penguasa rezim ya, itu tidak terlalu berperan. Tapi yang terjadi di Indonesia kan demokrasi siasat yang memang sedang berlangsung gitu, sehingga kekuatan penguasa itu menjadi salah satu variabel yang menentukan. Kita lihat misalnya di Jakarta, apakah Anies Baswedan akan mendapatkan tiket di Jakarta misalnya? Sampai hari ini saya nggak ketemu alasan bagi penguasa apakah ingin menghidupkan kartunya Anies Baswedan, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di Jawa Barat? Ada sosok Ridwan Kamil yang katanya digeser ke Jakarta sebagai lawan tandingnya Anies Baswedan karena dianggap hanya Ridwan Kamil lah yang mampu menandingi elektabilitasnya Anies Baswedan. Nah, bila kita lihat seperti itu ada peran orang-orang yang memang menjadi kingmaker dalam pilkada untuk menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tidak maju, kira-kira gitu, Tiara. Kalau Anda melihat Bang Henry, ini kan kita sudah mengetahui kedekatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini bahkan terjadi sebelum Pilpres 2024 kemarin. Tetapi untuk kedepannya tadi sudah disinggung bahwa setelah Pak Jokowi lengser, kingmaker ini bisa jadi akan bergeser begitu. Nah, apakah Anda melihat preferensi politik dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini akan sejalan nantinya? Kalau per hari ini ya pasti sejalan, Tiara. Tapi kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi pasca Pak Prabowo dilantik. Apakah tetap sejalan ataukah kemudian ada beberapa perbedaan-perbedaan. Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra pasti ingin juga calon-calon yang dari Gerindra itu memenangkan pilkada, gitu ya. Sementara Pak Jokowi harus menaungi dan membina ya kurang lebih itu setidaknya 4 partai politik. Jadi ada Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Jadi kehadiran Pak Jokowi yang memang harus berbagi ke 4 partai itu akan lebih enak diterima partai politik lain dibandingkan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo punya tendensi pasti sebagai Ketua Umum Gerindra dan juga Presiden terpilih untuk juga berhasil memenangkan pilkada. Hingga hari ini kan rekor kemenangan pilkada itu masih dimiliki oleh Golkar kalau saya tidak salah. 60% pada saat 2020 lalu. Dan kemudian akan coba ditingkatkan menjadi 65%.
Nah, kalau memang demikian adanya, maka persaingan antar partai politik itu akan menjadi ketat luar biasa. Jadi kalau pertanyaannya, apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan terus bersama? Kalau nanti Pak Jokowi atau Pak Prabowo sudah dilantik sebagai presiden, saya yakin beliau akan menjadi atau lebih prefer kader-kader Gerindra lah yang memenangkan pilkada nantinya, walaupun secara teori ya itu rakyat yang menentukan gitu. Kalau bagaimana dengan suara Megawati Soekarno Putri, Bang Henry? Kita ketahui bahwa suara PDI Perjuangan ini kan juga tinggi begitu ya dalam pemilu legislatif kali ini. Ya, Megawati Soekarno Putri jelas memegang peranan penting gitu ya. Ada beberapa daerah-daerah yang masih memang dikuasai atau dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Tapi memang Ibu Megawati nampaknya memainkan peran di beberapa tempat yang memang sudah menjadi ladang suara PDI Perjuangan. Misalnya Bali, Ibu Megawati pasti akan berperan penting di sana. Nah, apakah akan ada terjadi persaingan antara Jokowi, Prabowo, Megawati maupun SBY misalnya? Jelas itu ada. Nah, tapi juga jangan dilupakan kekuatan Golkar yang juga meraih kemenangan di beberapa tempat atau beberapa daerah di Pilkada 2020 lalu. Jadi memang peran Kingmaker ini, Tiara, memang harus kita bagi ya. Sebagai ketua umum yang mengeluarkan rekomendasi, itu tentu saja para ketua umum partai politik, tapi di lain sisi kekuatan infrastruktur kekuasaan itu dikuasai oleh penguasa atau presiden yang saat ini berkuasa gitu ya, misalnya Pak Jokowi. Jadi kalau ditanya siapa Kingmaker dalam pilkada, saya harus katakan yang pertama adalah sebelum pendaftaran itu baru Pak Jokowi. Ibu Mega apakah berpengaruh atau menjadi Kingmaker? Iya, tapi mungkin hanya di beberapa daerah, dan menariknya adalah mungkin ini ada pertarungan antar Kingmaker antara Ibu Megawati melawan Joko Widodo, Prabowo Subianto gitu ya. Misalnya desas-desus yang terjadi di Jawa Timur, jago Pak Jokowi dan Pak Prabowo, Khofifah Indar Parawansa akan bertemu dengan Tri Risma hari ini yang jagonya PDI Perjuangan. Atau misalnya terjadi di Jawa Tengah juga demikian. Misalnya Pak Lutfi yang jagoannya Pak Jokowi mungkin akan bertemu juga dengan jagoannya PDI Perjuangan. Jadi memang pertarungan yang terlihat di lapangan antar Kingmaker itu adalah gabungan kekuatan Jokowi dan Prabowo melawan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu kira-kira. Baik, tentunya kita akan nantikan ya seperti apa kemudian ini jalannya pilkada di tahun 2024 ini. Terima kasih banyak Bang Henry Satrio telah bergabung bersama kami di Kabar Pemilu Kada. Sehat selalu.